Fast order what you want. Fast forward until the day's gone. Oh, putihnya reno. Baik Pak, mungkin perkenalkan nama saya Sinta Anti Pratiani. Saya masih dari Akses 4 di Ponorogo. Baik Pak, di sini kan saya mau melakukan yaitu wawancara tentang bagaimana usaha yang sedang Bapak jalani. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Oke, baik, nama saya Mutasim. Ada yang bisa saya bantu? Baik Pak, untuk yang pertama yaitu dalam mendirikan usaha ini bagaimanakah sejarahnya Pak? Oke, sebelumnya saya mau menceritakan bagaimana kisah perjalanan atau riwayat bagaimana tentang usaha saya ini berlangsung hingga sekarang. Alhamdulillah kurang lebih usaha ini saya rintis 8 sampai dengan 8,5 tahun ya. Jadi kurang lebih dari tahun 2012 Pak. Jadi alhamdulillah rintisan usaha saya ini sebelumnya saya kasih nama sunat modern atau hitan modern plus perawatan luka ya. Jadi untuk membidangi keperawatan yang kurang lebih saya tekuni selama 8 hingga 8,5 tahun di sini. Awal dari 2012 itu saya memulai karir saya atau usaha tersebut. Tapi sebelumnya dari tahun 2011 saya pernah merencanakan usaha ini atau praktek perawatan ini. Yang pertama saya terkendala masalah waktu. Awalnya memang bisnis ini mau kami rintis berdua sama teman. Kebetulan kami sama-sama basicnya dari puskesmas. Kebetulan kami juga ini sama-sama profesinya sama. Jadi sebelumnya kan kami sama-sama dengan gelar D3 keperawatan saja. Maklumlah kami pengennya juga S1 untuk kedepannya. Tapi mungkin S1 nya nanti saja kita simpan dulu. Untuk pertama yang penting saya dan teman saya berkomitmen bagaimana caranya untuk mengembangkan bisnis kita ini, terutama di tempat yang memang masih berkompeten atau masih berpeluang untuk mendirikan usaha, terutama dari hitan modern serta perawatan luka. Kalau kita melihat tentang kemajuan ilmu keperawatan ataupun sekolah-sekolah perawatan sekarang sudah ada di mana-mana. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Terus kemudian kalau kita selalu hanya mikir atau hanya berangan-angan, terus kapan actionnya? Nah, dari situlah kami hingga tercetus. Kemudian kami berkomitmen dari 2012, yuk kita mulai. Apapun resikonya, apapun caranya, kita harus merintis usaha ini bersama, yaitu berdua sama teman saya. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi 8,5 tahun saya merintis hingga sekarang kurang lebih seperti sekarang ini ya, gitu. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana untuk Bapak mengelola bisnis ini hingga berkembang sejauh ini, dan apakah ada pesan dan triknya Pak? Iya, yang bisa saya bagikan dari apa yang menjadi motivasi saya ataupun trik dan tipsnya untuk maju. Yang pasti kendala tetap ada atau masalah itu tetap ada. Tapi yang jelas dalam berbisnis, sambil kita berjalan, sambil kita action, kita akan tahu kekurangan serta kelemahan kita itu ada di mana. Contoh seperti ini, Pak. Awal mula bisnis ini saya dirikan atau praktek ini saya dirikan, saya hanya merasa kurang waktu. Artinya gini, kurang tenaga, bukan kurang waktu. Ketika saya harus kerja puskesmas pagi hari, sedangkan kurang lebih antara jam 2 hingga jam 2:15 saya pulang kerja, belum istirahat ya.
paling enggak saya itu butuh waktu antara sepulang kerja terus kemudian untuk membuka praktek itu kurang lebih antara jam 5 jam 6 sore. Sedangkan ketika saya buka praktek tersebut antara jam 5 sampai dengan jam 6, nah bagaimana dengan pasien saya? Terus kemudian berapa jam lagi saya buka dari jam 6 sampai dengan malam itu jam 9, berarti kan kurang lebih hanya 3 jam. Nah bagaimana saya mengefektifkan waktu praktek selepas kerja di puskesmas? Makanya mau tidak mau praktek saya harus buka lebih dari 3 jam. Artinya apa? Oke, saya berkomitmen untuk menambah partner atau menambah tenaga. Dalam hal ini ya tadi saya menggandeng satu teman saya, yaitu 2. Jadi kurang lebih manakala saya longgar waktu, ya saya yang long waktu atau long time-nya. Terus kemudian teman saya katakanlah berhalangan dan hanya bisa kurang lebih, Mas, saya hanya bisa 2 jam saja kurang lebih, antara nanti jam 4 sampai dengan jam 6 sore, selebihnya nanti sampai jam 9 itu panjenengan, seperti itu. Oke, tidak masalah ketika saya longgar waktu. Begitu juga dengan saya atau teman saya yang longgar waktu, demikian. Itu yang pertama, saya harus mengantisipasi daripada waktu praktek saya atau jam praktek saya sebisa mungkin untuk agak longgar untuk jam prakteknya, seperti itu. Itu yang pertama. Terus kemudian trik yang kedua yaitu triknya banyak sunat-sunat modern yang sudah menjamur di mana-mana. Contohnya di Kabupaten Grobogan sendiri, kalau kita lihat sementara ini bisa dibilang sunat modern masih potensi banget untuk untuk bisa menjadi terobosan terutama kami profesi keperawatan. Ditambah lagi di daerah kami bisa dibilang daerah pelosok ataupun daerah pinggiran. Nah, dari situlah banyak masyarakat yang belum pada mengenal apa itu sunat modern. Kebanyakan image masyarakat ataupun orang tua daripada ataupun si anak sendiri berpendapat bahwa sunat itu sakit, sunat itu perih, sunat itu lama sembuhnya. Tidak, semua itu bisa dijawab di tempat kami, sunat modern. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi kami mengantisipasi daripada kami tahu sunat itu sakit, tapi bagaimana kami bisa memenuhi kebutuhan pasien atau bisa mengantisipasi semua itu agar sunat tersebut tidak sakit dan anak-anak menjadi senang dengan kami, seperti itu. Triknya hanya seperti itu. Kalau perawatan luka pada dasarnya semua perawatan luka itu sama, ya. Yang penting satu prinsipnya dipakai, ya. Safety-nya, terus kemudian alatnya, ya, steril dan lain sebagainya. Terus kemudian hanya triknya itu yang membedakan adalah di di pengobatan, ya. Mungkin ada yang menggunakan salep, mungkin ada yang menggunakan ramuan untuk dari herbalnya. Monggo lah, terserah. Karena itu semua dari intinya tidak merubah daripada sistem daripada keperawatan. Yang jelas yang menjadi beda di sini, yang menjadi terobosan di sini adalah mau menggunakan istilahnya obat herbal ataupun yang lain, monggo, itu terserah masing-masing, karena itu merupakan daripada modifikasi daripada model keperawatan modern, seperti itu. Itu kalau menurut saya gitu. Baik Pak, selanjutnya adalah kendala. Selain tadi kan ada kendala tenaga, kan sudah ada solusinya. Iya. Kemudian untuk kendala yang lain apakah ada Pak? Kalau permasalahan selain tenaga, Mbak, saya kira di manajemen, terus kemudian teknis daripada di lapangan, beberapa kali kami juga pasti menemui yang namanya kendala. Nah, makanya yang bisa kami bisa kami bagikan atau sekedar hanya sharing mungkin, atau untuk jelasnya kami belajar dari kami berjalan sambil belajar. Artinya gini, kendala di lapangan ada, tapi kami sebisa mungkin kami berusaha untuk berkoordinasi. Yang jelas pada intinya komunikasi, 1, 2 ataupun banyak tenaga yang terlibat di dalamnya. Kalau menurut saya jangan sampai miskomunikasi, hanya itu saja sih Pak. Soal
soal yang bisa siapa tidak jadi masalah, yang penting kesiapan. Kita sama-sama kalau kita memang tahu teman-teman kita 1 orang, 1, 2, 3 sampai dengan lebih dari yang terlibat, ketika kita sama-sama dari profesi keperawatan, saya rasa juga untuk komunikasinya masih bisa lah untuk nyambung, sekalipun masih ada kekurangan dan sebagainya, termasuk juga saya. Tapi bukan berarti teman saya yang ada terdapat kekurangan ataupun saya tidak. Semua saling melengkapi, dan ini memang yuk kita satu tujuan, kita ingin mendirikan rumah atau gria surat modern ini dan keperawatan ini sebisa mungkin kita maju, terus kemudian kita solid gitu aja. Baik Pak, kemudian apa pesan Bapak untuk kami generasi perawat agar bisa sukses berwirausaha seperti Bapak? Yang bisa saya sampaikan kepada generasi penerus, khususnya untuk profesi keperawatan yang akan datang, jangan pernah untuk bangga ketika kalian sudah menyandang sebuah gelar, baik itu ahli madya maupun sarjana keperawatan dengan profesinya nurse ya. Yang jelas menurut saya tanpa banyak pelatihan atau tanpa banyak menimba ilmu, entah itu dari jenjang pendidikan maupun yang ada di lapangan, saya rasa dan saya yakin generasi penerus kita pasti bakal ketinggalan. Yang jelas yang perlu digarisbawahi di sini adalah ketika pengen maju dan pengen bersaing dengan profesi-profesi, baik itu profesi keperawatan sendiri ataupun profesi yang lain, jangan pernah bosan-bosan untuk mengikuti yang namanya belajar, baik itu di istilahnya lingkungan komunitas profesi sendiri maupun yang ada di luaran sana, kaitannya dengan mengambil kaidah atau hikmahnya, apa sih makna daripada keperawatan itu sendiri. Yang jelas untuk profesi keperawatan kalian bakal bisa sukses, bakal bisa meraih kesuksesan atau impian panjenengan semua ketika panjenengan tidak ada bosan-bosannya untuk selalu belajar dan selalu belajar tadi. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, gitu aja. Baik Pak, untuk yang terakhir, apakah boleh kami melihat langsung bagaimana bisnis atau usaha yang sedang Bapak kelola? Baik, silakan. Nanti setelah kita dari sini, kita bakal menuju ke tempat praktek saya. Ya, tidak bagus sih Mbak, menurut saya sederhana, tapi mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi buat Mbak-mbaknya semuanya. Oke, seperti itu nggih. Yuk, kita bisa masuk. Iya, oke.